Alhamdulillah, alhamdulillahil ilahil haqqil ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqabil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u ila yaumil ma'ud. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jamaah Jumat yang saya hormati, marilah pada hari Jumat yang Rasul menyebut sebagai hari raya mingguan ini, kita awali dengan memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat dan kebaikan yang telah kita terima. Sebagai hamba yang telah diberi nikmat dan kebaikan yang banyak, sepantasnya lah kalau kita berterima kasih di dalam bahasa agama kita, bersyukur dengan cara memperbanyak laku ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Dengan ibadah mahdhah kita akan memiliki kesalehan sosial, kesalehan pribadi, dan dengan ibadah muamalah kita akan dikenal orang yang memiliki kesalehan sosial. Dua kesalehan itu sangat dibutuhkan di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidak lupa pula kita menutup pintu-pintu yang menjadikan kita jatuh pada perilaku khilaf, salah dan dosa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, luasnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah sekalian, sebagai wasiat takwa pada siang hari ini, saya mengambil tema yaitu mengenal dan menghindari godaan iblis dan setan. Jamaah sekalian, berlalu di benak kita tidak sedikit yang namanya penipuan, baik penipuan operasi, penipuan bahkan yang dilakukan dengan label-label Islam. Ada yang namanya travel atau fast travel, kemudian ada kampung kurma dan seterusnya. Di dalamnya itu ada saudara kita Islam. Mengapa sampai berbuat seperti itu? Mungkinkah itu karena dirinya sendiri, tapi juga apakah juga di dalamnya setan masuk dan menggoda sehingga dirinya jatuh dalam perilaku yang tidak wajar, tidak baik, buruk, dan memberi catatan pada kita hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, saya mengingatkan di khutbah Jumat ini, marilah kita selalu berlindung kepada Allah dari hawa nafsu, dari godaan setan yang terkutuk. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran setelah Adam diciptakan bersama Hawa dan kemudian Allah memerintahkan kepada para jin untuk menghormat, untuk sujud. Tapi di antara jin-jin itu ada yang membangkang, tidak mau dengan melihat asal ciptaannya. Saya dari api lebih mulia dari Adam yang dari tanah. Maka Allah mengutuk kepadanya dan kemudian ditetapkan nanti akan menjadi penghuni neraka.
Tetapi iblis tadi kemudian minta izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam atau Bani Adam dan diizinkan. Kemudian Adam sendiri setelah mendapatkan kalimat tobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosanya bersih dan kemudian diturunkan ke dunia ini, dan dua-duanya sebagai suami istri Adam dan Hawa, dan menurunkan anak turunannya yang disebut sampai kepada kita Bani Adam. Maka anak cucu dari iblis adalah setan, dan setan akan selalu menggoda anak cucu Adam untuk nanti bersama-sama di neraka. Ini diantaranya. Maka kalau kita melihat makhluk gaib yang kita mesti mengimaninya di dalam Al-Quran, yaitu para malaikat berusaha menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi ada malaikat yang oleh Allah disebutkan namanya dan tugasnya, seperti malaikat Jibril membawa wahyu dan malaikat Israel mencabut nyawa. Tapi ada malaikat yang tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan tugasnya, yaitu menggerakkan hati manusia untuk selalu berbuat baik, dimintakan ampun kepada Allah untuk selalu diampuni, dan nanti akan ditempatkan di surga. Sehingga kalau kita ingin berbuat baik, malaikat kemudian gayung bersambut menggerakkan kita, sehingga jadilah kita beramal soleh, berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian setan selalu berusaha menggoda umat manusia agar melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jin berasal dari kata jannah yang artinya bersembunyi. Diberi nama al-jin karena bersembunyi atau tersembunyi dari pandangan manusia. Sedangkan iblis berasal dari kata ablasa, artinya adalah putus asa, yakni putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setan berasal dari kata satona, artinya menjauh. Dinamai setan sebab jauhnya dia dari kebenaran. Jadi jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api, mukallaf menerima beban untuk melaksanakan agama Islam seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah iblis, anak cucunya adalah setan. Manusia yang telah dikuasai oleh setan dan lupa kepada Allah disebut dengan hizbus setan, barisan setan. Jamaah sekalian, agar kita terjauh dari godaan iblis dan setan, maka kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran yang memberikan isyarat bahwa bagaimana cara setan itu menggoda manusia. Dengan kita tahu trik-trik mereka, maka kita akan menghindar, menjauh. Dan kalau terkena godaan, kita akan bisa mengatasinya. Ada dua tahap cara setan menggoda manusia, yaitu dengan tadlil, menyesatkan manusia. Yang kedua dengan tahfif, menakut-nakuti. Tadlil, yaitu menyesatkan. Di dalam surat Anas ayat 1-6 dikatakan setan itu dengan cara menggoda kita waswasah, ya, membuat ragu. Setiap perbuatan yang diawali dengan keraguan maka hasilnya pasti tidak baik, bahkan ada di dalam kegagalan. Nih yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 65, setan menggoda dengan membuat kita itu lupa atau nisyah, lupa kepada beramal baik, lupa beribadah, lupa kepada teman yang soleh yang mesti kita lakukan sebagai sahabat dan seterusnya. Ini lupa dirinya adalah pemimpin dan seterusnya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah di dalam surat An-Nisa ayat 119 dan 121,
setan menjadikan manusia itu tamani, yaitu memiliki angan-angan kosong, tidak bekerja, memiliki cita-cita yang melangit sehingga utopia sulit untuk diwujudkan. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Hijr, ya, manusia digoda oleh setan dengan memandang baik perbuatan maksiat. Ini diantaranya. Jemaah sekalian, kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 22, setan memberikan janji-janji palsu, janji yang menggiurkan dan seterusnya, tapi itu palsu. Kalau janji itu ditepati, maka manusia akan merugi. Kemudian yang keenam, masih tentang menyesatkan dengan cara yaitu tipu daya, yaitu kaidun di dalam surat An-Nisa ayat 76. Iblis, setan, yaitu menipu, termasuk Adam juga tertipu di antaranya. Kemudian yang ketujuh, sodun. Di dalam beberapa ayat surat Al-Maidah ayat 9, setan itu dengan sodun memberikan hambatan-hambatan. Hujan itu bisa menjadi nikmat, tapi bisa menjadi hambatan. Para nabi mendapatkan sodun oleh iblis itu berat sekali. Nabi Ayub semua hartanya hancur, anaknya dimatikan, dan ternyata Ayub tidak mundur selangkah pun dan tetap berjuang berdakwah, menyiarkan ajaran Islam. Ini diantaranya. Akhirnya kemudian iblis tambah marah dan kemudian membuat hambatan lagi dengan Ayub itu menjadi sakit kudis yang lama. Tetapi akhirnya tetap Ayub berdakwah dan seterusnya. Akhirnya iblis kalah dan kemudian Nabi Ayub bisa hidup dalam keadaan happy ending, dalam keadaan bahagia sebagai Nabi dan Rasulullah. Ini diantaranya. Mungkinkah kita juga mendapatkan hambatan-hambatan dan seterusnya? Maka adalah kesabaran, ketabahan, dan selus istiqomah itu adalah cara untuk mengatasinya. Kemudian juga dengan cara menyesatkan itu dengan adawah, membuat permusuhan-permusuhan. Tahun 82 ketika pemilu, maka takmir masjid itu ternyata masing-masing memiliki partai yang berbeda. Dan semuanya tidak rukun, dan akhirnya kemudian masjid tidak diurusi sehingga tidak makmur. Semoga tahun 2024 yang dikatakan tahun politik tidak terjadi seperti itu. Umat Islam tetap bersatu dan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, tahwif, menakut-nakuti. Yang ditakuti apa? Hatinya. Ketika dia misalnya tidak ingin jadi pemimpin dan ingin memberantas kejahatan, kemungkaran, tetapi ketika jadi pemimpin, kemudian hatinya ditakut-takuti. Nanti kalau saya memberantas kejahatan pasti resikonya tinggi dan seterusnya. Hatinya menjadi takut menegakkan kebenaran, keadilan dan seterusnya. Bahkan akhirnya dia menjadi hizbus setan, barisan pengikut setan. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, lalu bagaimana kita menghindarinya supaya kita tidak tergoda oleh setan dan jatuh pada kejahatan? Nabi memberikan kepada kita titik dan juga di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah 208, berislam secara kafah, secara utuh. Yang kedua adalah meyakini bahwa setan itu adalah aduwwun, musuh yang nyata, dan kita jadikan musuh, bukan kita jadikan teman. Kemudian secara praktis Nabi memberitahu yang pertama adalah dengan cara selalu kita mengucapkan, membaca doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan semacamnya, agar kita dilindungi oleh Allah jadi dari godaan setan dan seterusnya. Yang kedua, membaca doa atau membaca surat kembar Al-Mauzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul nas. Kemudian membaca ayat kursi 255 surat Al-Baqarah.
Kemudian juga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diantaranya di dalam hadis disebutkan yaitu sebanyak 100 kali. Dan juga beberapa zikir yang kita kenal agar kita terhindar secara psikologis godaan setan dan iblis ini. Dan ketika marah kita sedia untuk diingatkan. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka teman yang baik adalah mengingatkan supaya duduk. Dan duduk masih marah, kemudian diingatkan untuk berwudu. Dan ketika berwudu, maka hilanglah setan dan sadarlah kita. Dalam keadaan sadar inilah kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Itulah menghindari dan mengenal apa yang disebut dengan jin, iblis, dan setan. Semoga kita semuanya terhindar dari godaan iblis dan setan. Kita hidup tentram bahagia sampai nanti kita berkumpul di Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirul kiram ittaqullah. Jamaah sekalian, marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan dan permintaan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, halalan thayyibah, dan ilmu yang bermanfaat pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.